Dekat di kira-kira hampirnya sekilo. Nah, ini tadi ingat kalau Pak ya, pertama tadi probiotik, molase, dedak, tepung, telur, atau pengli. Pengli nggak ada, kalau nggak ada pengli lagi untuk yang ngalih bercarinya, kasih antaloitik 2. Ini Pak, itu biasanya dia mencari pengli kesulitan. Ada di Banjarbaru itu sekarang ada toko cuma 1 dijual itu, 2 di Martapura sama di Sinisipai. Nah, masukkan. Iya. Nih, masukkan. Diaduk. Ini Pak, diaduk sampai diaduk. Pak, apakah ini bisa dikatakan secara tidak langsung, kan saat ini kita masih menghadap pandemi lah, ekonomi terganggu gitu. Apakah ini salah satu? Ini salah satu solusi. Jadi salah satu solusi kan ini membangun kemandirian, kemandirian dan kemandirian ekonomi kita masyarakat lah. Secara kemandirian pangannya, kemandirian ekonominya. Kemandirian pangan apa? Ya ini kan kayak molase ikan ini kan bisa dikonsumsi sendiri. Karena itu berarti kita secara pangan kan mandiri. Kemudian kan kalau hasilnya berlebih kan kita bisa jual. Berarti kan bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu. Dan ini kan kalau bagi aktivitas pertanian yang intensifikasi, yang memerlukan lahan sedikit. Dan kemudian ya tadi kalau bisa sinergi antar pihak tadi, orang yang bisi duit, atau orang yang kada bisi duit, kada bisi gawian, kayak ulun, ada bisi lahan, bisa sinergi kan semuanya mendapatkan manfaat. Gitu. Kita tahu kan akses kawan-kawan disabilitas itu kan terbatas. Nah tugas kita ini untuk membuka akses mereka itu ke dalam berbagai bidang. Karena kita ini kan Banjarbaru namanya sudah dicanangkan sebagai kota inklusif. Jadi kota inklusif itu kan membeda-bedakan orang itu apakah semuanya mempunyai hak yang sama, begawi kah, berusaha kah. Nah kita dalam kota santri ini mendukung itu kota inklusif. Kita kalau ada pelatihan kita buhannya umpatakan juga gitu nah. Kalau ada pelatihan kita kada mau umpatakan ini jam apa bubuhannya hendak berkembang, kita kasihan dengan bubuhannya. Tetapi ketika kita pelatihan kita kada ingat mana. Nah ini kan cukup banyak nih. 20-an Pak. Ini 20-an dari 50 kan. Ya kalau mungkin kada semuanya tapi kan paling kada insya Allah ada karena yang sukses. Jadi di yang beli pengli itu pengli Pak yang kaitannya yang budidaya pembibitan pasti tahu itu pakan 0. Nah itu yang pakan udang. Nah, itu dia masukkan. Bila itu tidak ada, ngalih mau yang hendak pakai yang pengganti pengli, bisa pakan yang biasa, yang PF itu PF 1000 kah, PF 500. Nah, itu. Ini kan ada pelatihan nih dan mengajak rekan-rekan yang ibaratnya istimewa gitu. Nah Bu, gimana Bu? Ya, saya sangat mengapresiasi ide-ide dan gagasan dari Pak Jaya terkait mengenai pelatihan budidaya ikan sistem bioflok ini. Nah memang saya juga merekomendasikan beberapa orang teman-teman yang memang dari kalangan disabilitas, cacat fisik. Ada cacat fisik, kemudian ada tunarungu dan lain sebagainya. Nah kita berharap memang semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini memang dalam rangka untuk membantu memberikan skill, keahlian untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Karena memang kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah daerah, tapi kemudian harus banyak
individu dan kemudian tokoh masyarakat dan segala macam yang memang peduli pada bagaimana keberlanjutan dari nasib kawan-kawan disabilitas. Dan kita sangat apresiasi karena memang kalau kita memberikan dalam bentuk bantuan, uang dan lain sebagainya itu memang tidak bertahan lama. Tapi kalau ketika kita bisa memberikan ilmu, maka mereka bisa mengembangkan ilmu itu dan membawa manfaat lebih panjang untuk mereka. Dan saya lihat memang mereka sangat apresiasi. Kawan-kawan disabilitas ini memang semuanya berkegiatan. Ada yang kemudian mereka ada yang PNS, ada yang honor, kemudian ada juga kawan-kawan yang cacat fisik yang berwirausaha, ada yang jualan pentol, ada yang kemudian jualan kue kering dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tambahan skill untuk keterampilan budidaya sistem bioflok ini, nah tentunya itu akan menambah varian keahlian mereka yang kemudian ini menjadi peluang ke depan. Dalam situasi pandemi yang sekarang ini belum berakhir, saya pikir ini bagian dari sebuah kegiatan yang sangat positif yang harus kemudian ditambah untuk kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Dalam situasi pandemi ini kan kita harus bahu-membahu untuk sama-sama saling menguatkan untuk bisa bangkit. Nah, ada juga kawan-kawan dari pelaku UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir terobosan yang sangat bagus dan kemudian harus lebih dikembangkan lagi.